Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puja syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat bersama-sama mengikuti video conference ini. Video conference ini dibuat oleh kita sendiri dan diharapkan bisa bermanfaat juga untuk kita dan juga untuk orang lain yang ikut dalam video conference ini. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Dekan Profesor Dr. Maimun Syukri, SPPD KGH Finasim. Yang saya hormati Pak WD1, sepertinya sudah bergabung, Dr. Safrizal Rahman, SPOT. Yang kami hormati Bapak Ibu semua yang sudah ikut serta pada hari ini. Untuk acara pertama mungkin Pak Dekan bisa memberi sambutan Pak sedikit sebelum dimulai oleh Pak Mudatsir. Ya siap tadi sebentar ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semuanya atas inisiasi Pak WD2. Kemudian Pak Mudatsir sebagai narasumber, kami ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan ikut. Seperti yang disampaikan Dr. Rusna juga tadi dalam intermezzo, memang sebaiknya kita semua bisa ikut untuk mendengarkan bagaimana menghitung angka kredit kita. Apalagi dengan yang baru ini PO 2019 yang berlaku sejak Juli kemarin. Tentu ini akan menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam mengusulkan kenaikan pangkat. Sebenarnya kalau dicicil nggak terasa berat, tapi kalau sekalian dikumpulkan itu mungkin terasa agak panik mencari kemana. Tapi kalau dicicil ditumpukan dalam satu keranjang, apapun entah sertifikat, entah SK mengajar, taruh satu keranjang aja, waktunya sudah mau dinaikkan dikumpulkan kembali. Mudah-mudahan dengan pencerahan hari ini oleh Pak Mudatsir yang juga anggota kita yang di fakultas di universitas, di pihak universitas, mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan bagaimana mengusulkan pangkat yang lebih efektif. Jadi bisa menghitung-hitung, ini sudah waktunya masuk dan cukup. Dan insya Allah ke depan kita lebih banyak lagi yang mengusulkan pangkat. Kemarin memang banyak sekali, saya belum tahu 6 bulan kemarin ini berapa yang telah menyelesaikan kepengurusan pangkat. Biasanya Pak Mudatsir memberikan info setahun sekali. Mungkin ini kita bisa minta 6 bulan sekali, karena kemarin menurut saya lebih beramai yang daripada yang tahun lalu. Hanya sedikit saja yang belum bergerak dari posisi semula yang sudah lama. Saya kira dengan tambahan ini mungkin nanti akan bertambah banyak pula yang akan mengusulkan dalam waktu 6 bulan ke depan ini, sehingga PO 2019 pun tidak menjadi kendala kalau kita menyiapkan yang bagus. Demikian terjadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Kemudian kita akan masuk ke dalam sesi penjelasan oleh narasumber kita. Mungkin perlu saya jelaskan sedikit bahwa acara ini merupakan suatu kesatuan acara dari dua acara yang kita buat. Jadi rencananya pada hari ini kita akan mengadakan sosialisasi kepada para staf pengajar, dan direncanakan besok kita akan mengadakan sosialisasi kepada staf tendik. Nah, maksud dan tujuannya adalah untuk staf pengajar diharapkan sosialisasi ini nanti bisa menambah pengetahuan ya dan pengertian sehingga nanti bisa mempersiapkan modal untuk mengurus pangkat. Sedangkan untuk staf tendik kita berikan skill untuk bisa menyusun berkas-berkas yang nanti akan Bapak dan Ibu kumpulkan di setiap bagian untuk diteruskan ke bagian kepegawaian. Sehingga selama ini kan sering kita dengar keluhan bahwa kita kurang sempat untuk membuat bekas-bekasnya gitu ya. Mungkin bekasnya sudah ada, tetapi untuk menyusunnya, membuat
formulirnya kita kurang sempat gitu. Nah, besok direncanakan kita akan mengadakan pelatihan untuk para admit dari sekian bagian gitu. Sehingga diharapkan nanti usulan Bapak Ibu tentang kepangkatan bisa diselesaikan di tiap-tiap bagian sebelum nanti diserahkan ke bagian kepegawaian. Kita harapkan akan lebih efektif dan lebih cepat dalam pemuasasan kepangkatan Bapak dan Ibu. Mungkin itu pengantarnya dari saya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Mudatsir untuk bisa menyampaikan bahannya. Nanti setelah itu kita akan diskusi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama terima kasih kepada Bapak Dekan, Pak WD1, WD2 yang telah meminta kepada saya untuk memberikan katakanlah ya diskusi tentang bagaimana mengurus atau bagaimana kita supaya pangkat kita bisa naik sesuai dengan waktu secepat-cepatnya, ya, idealnya. Nah, saya selaku Pak anggota tim ya, pemeriksa pangkat ya, di kedokteran, kebetulan saya tuanya dan di Unsyah mulai tahun 2006, ya, 2016 sampai sekarang lah, ada 2 tahun, setahun setengah yang tidak aktif karena menjabat WD4 waktu itu. Jadi sekarang juga dipercaya sebagai wakil dari FK untuk memeriksa angka kredit di Unsyah bersama Dr. Herlina Dimyati. Nah, dengan adanya aturan baru yang diberlakukan mulai kemarin, mungkin ada beberapa hal yang perlu dipahami mungkin oleh kita bersama, apa yang berubah. Sebenarnya kalau kita lihat dari peraturan baru ini tidak ada yang prinsip sekali. Malah dari edaran yang dikeluarkan itu dari misalnya kita ingin mengusul profesor, ya misalnya, atau mau kolektor kepala. Nah, kalau ya aturan yang PO 2019 yang realnya itu harus punya jurnal kategori tertentu, penulis pertama sekaligus korespondensi. Ternyata PU 2018 itu mereduksi kembali, ya, artinya di edaran mungkin yang pernah saya posting beberapa malam yang lalu di grup FK, ternyata cukup dengan penulis pertama saja. Ya, cuma ada perubahan kumnya aja. Jadi kalau kemarin misalnya penulis pertama itu 60%, kalau sekarang penulis pertama misalnya tidak bertindak sebagai korespondensi, maka dia akan dapat 40, sedangkan yang korespondensi dapat 40 sama-sama. Ya, nah, jadi tidak ada begitu perbedaan lah. Nanti ada slide untuk menunjukkan itu. Baik, mungkin itu sebagai pendahuluannya. Jadi prinsip penilaian angka kredit itu adalah adil, objektif. Ini bisa dilihat di panduan. Panduan sudah pernah saya posting juga. Kalau mau diperlukan, bisa juga saya posting lagi nanti. Baik, ini dasar hukum tentang penilaian angka kredit dosen. Ya. Sebenarnya mulai dari ada Undang-Undang Sikdiknas 2013, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Perguruan Tinggi, kemudian turun Permenpan 2013, sampai ke Peraturan Dirjen Dikti, ini yang nomor 5, Pedoman tentang Operasional PAK 2019, kemudian ada SE atau Surat Edaran Direktur Pendidikan Tinggi tentang regulasi baru, sampai kemarin itu ada SE baru tentang pemberlakuan PU 2019 ini. Oke, ini kalau kita lihat ke skema jabatan akademik dosen, pertama adalah yang mulai dari nol. Ya. Ketika kita diterima sebagai dosen, apakah sebagai dosen yang dengan kualifikasi S2 atau dengan S3, tetap kualifikasinya adalah nol. Artinya tidak ada jabatan. Jadi seseorang, kalau kita memang sering menyebutkan dosen, ya. Nah, padahal dosen, bukan padahal, maksudnya dosen seorang yang sudah punya jabatan akademik, itu dosen. Waktu kita diangkat pertama, sebutannya adalah tenaga pengajar. Nah, setelah 1 tahun sudah prajabatan, sudah 100%, kemudian sudah mengajar, setahun setelah katakanlah sudah waktu prajabatan, mengajar 2 tahun, waktu prajabatan atau diangkat pertama kita sudah
dibebankan bisa mengajar, membantu mengajar. Setelah setahun kita bisa mengusulkan asisten ahli, lektor kepala ke profesor. Jadi antara satu jenjang ke jenjang selanjutnya itu minimal 2 tahun. Ada beberapa misalnya seperti lektor 300, 200 itu jenjang yang sama. Ya. Oke. Jadi nanti yang pernah dikatakan loncat jabatan. Jadi kalau loncat jabatan itu dari asisten ahli ke lektor kepala, ya. Atau dari lektor ke profesor. Itu namanya jabatan loncat. Oke, kemudian ini karena fokusnya adalah tentang pengembangan karir tadi. Yang tentang PU 2019, persyaratan tambahan, ya, persyaratan tambahan yang ditambahkan pada PU 2019 adalah adanya syarat khusus untuk karya ilmiah untuk usul ke guru besar atau profesor. Kemudian tambahan kriteria. Jadi apa yang tambahannya? Mungkin bagi yang akan usul ke guru besar, tambahan syaratnya sebenarnya ada beberapa. Kalau jurnalnya sama seperti kemarin, tidak harus. Karena PO 2019 ini diberlakukan sebenarnya 1 Oktober yang lalu, tapi karena masa COVID diperpanjang sampai kemarin baru diberlakukan ini. Namun juga ada beberapa perubahannya. Ya. Jadi usulan misalnya ada karya ilmiah ke guru besar, ada tambahannya, ya, ada 4 tambahannya, 1 dimiliki sudah ini. Apakah dia misalnya punya ada 4 syarat, 1 terpenuhi maka sudah bisa usul guru besar selain syarat khusus artikel tadi. Ya. Nanti kita lihat lagi. Kemudian ada tambahan kriteria impact factor kategori usulan luar biasa. Artinya ada bagi dosen yang loncat jabatan, nah, itu ada kriterianya. Nanti kita bisa lihat. Kemudian memiliki masa kerja minimum. Ya. Kalau dalam aturan lama 10 tahun bisa mengajukan ke guru besar, tapi kalau sekarang kalau 10 tahun boleh, tapi syaratnya ada tertentu juga. Kalau kurang 20 tahun ada syaratnya, lebih 20 tahun ada juga syaratnya. Artinya intinya makin lama, makin 20 tahun lebih itu syaratnya lebih lunak lah kira-kira. Ya. Kemudian mempertegas atau memperjelas PU 2018 yang masih kalau ini masih abu-abu lah. Ada beberapa yang tidak tafsirannya itu multi tafsir. Oke, kemudian ini kalau kita lihat pengembangan ini regulasi tentang kenaikan dosen mulai dari Permenpan 1987 ya, berlaku PU 87, kemudian ada Menkewasbang 99 itu berlaku PU 2001 sampai 2009, kemudian ada Permenpan RB yang ditandatangani oleh yang dari Permenpan kita, Pak Ariel Aceh itu, ya, Azwar. Nah, ini keluar lagi, ya. Nah, keluarlah PU 2014 dan 2019. Kemudian ini 2021 nanti, menurut edaran yang dikeluarkan oleh PJ Dirjen Dikti, itu bakal ada PO baru 2021. Karena di surat itu dikatakan PO 2017-2019 ini berlaku 1 Juli sampai 31 Desember 2020 maksud saya. Nah, di situ disebutkan bahwa 2021 diharapkan pada Januari itu akan berlaku PO 2001, istilahnya PO Merdeka itu. Kan ada yang slogan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, kampus Merdeka menurut saya. Ya. Ini diharapkan ini berlaku nanti, tapi ini masih sedang digodok. Nah, yang saya katakan tadi ya, ini PO 2018 yang berlaku itu ditangani oleh Dirjen Dikti waktu itu adalah Joko Santoso. Kemudian yang 2019 ditangani oleh Prof. Ali Gufron selaku Direktur Jenderal SDID. Nah, untuk 2019 ini, kalau Bapak punya PO-nya, itu harus hati-hati, karena yang berlaku adalah yang tanggal 6 Desember, karena waktu sebelum keluar ini banyak sekali versi PO 2019. Tapi yang resmi adalah yang ada tanda tangan Dirjen Dikti, Dirjen Dikti, karena kita masih di Mendikbud Dikti, adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti. Ya, nah, ini yang berlaku. Kemudian nah, PU 2019 ini ada revisinya. Ini yang berlaku, ini surat yang kemarin keluar 21 Juni tentang pemberlakuan pada tanggal 1 Juli kemarin. Ya.
Nah, itu ada lampirannya. Apa perbedaannya bisa kita lihat. Fokus perubahannya adalah tentang mengelaborasi kampus merdeka sesuai dengan katakanlah visi misi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Kemudian karya ilmiah, syarat khusus untuk setiap jenjang itu bisa berbeda. Syarat tambahan, usulan jabatan fungsional ke guru besar, usulan yang tergolong luar biasa. Misalnya seseorang nanti ketika dari asisten ahli, ya, bisa dia loncat ke lektor kepala. Tapi pada sisi lain, lompat jabatan itu hanya bisa sekali dalam masa seorang jabatan tersebut. Artinya ketika asisten ahli ke lektor kepala, maka nggak mungkin dari lektor kepala ke guru besar, yang ada di atas guru besar, jadi tetap sekali. Nah, usulan guru besar yang memiliki ijazah S3 belum 3 tahun ada syarat-syarat khususnya. Proporsi nilai para penulis pertama, pendamping, ini juga yang berubah. Ya, seperti katakan tadi, kalau yang PU lama, orang penulis pertama, apakah dia koresponden atau tidak, 60%. Kemudian yang selanjutnya 40% bagi rame-rame. Kalau sekarang PU baru, penulis pertama, bila dia tidak bertindak sebagai koresponden, dia dapat 40%. Orang yang bertindak sebagai koresponden, dia akan dapat 40%. Sebagai penulis pendamping ini, misalnya ada 15-20 orang, ya sisanya itu bagi, ya 15 berarti ada 13 orang itu bagi rame-rame 20% tadi. Kemudian kelebihan proporsi angka kredit, kalau dulu 80%, sekarang 50%. Kemudian agak ke multidisiplin, jadi ada sedikit perubahan, dalam artian gini, kalau kita lihat dari aturan ini, agak mengarah ke multidisiplin, artinya tidak terlalu fokus, karena sekarang di penjelasan dari PU itu disebutkan, mengerjakan sesuatu itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh monodisiplin. Makanya katakanlah karya ilmiah yang sedikit masih ada hubungannya menurut keterangan menurut yang edaran itu bisa digunakan. Oke, ini ya. Ini perbandingan PU 2014 dengan 2019 revisi. Ya, ini nggak ada beda, ya. Ini nggak ada beda. Untuk komponen tridharmanya masih unsurnya sama. Nah, kemudian ini juga dari pelaksanaan pendidikan masih unsurnya sama, mulai dari pendidikan mendapatkan ijazah, melaksanakan pendidikan pengajaran, sampai melakukan pengembangan diri, masih sama. Nah, kemudian juga dari pelaksanaan penelitian masih sama. Kemudian yang lainnya juga masih sama. Saya ini yang beda ya. Ini unsur penunjang. Ya. Unsur penunjang kalau kemarin itu hanya 10. Kemudian kalau sekarang ada penambahan mulai kegiatan penilaian angka kredit, berperan aktif dalam mitra bestari, asesor BAN PT, asesor lain itu sudah masuk. Kalau kemarin sebelumnya nggak ada, ya, masuk penunjang. Nah, karya ilmiah khusus, ya, karya ilmiah khusus. Maaf Bapak Ibu, kalau memang mau ditanyakan nanti langsung bisa ya, tidak hanya mendengarkan saja, langsung bisa di-cut atau ditanyakan. Kita diskusi lebih penting. Kalau menyampaikan ini mungkin Bapak Ibu bisa membaca sendiri, tapi kalau ada hal yang katakanlah kurang jelas bisa ditanyakan. Saya akan mencoba menjawab semampu saya. Nanti kalau tidak tuntas di sini, saya juga akan coba pertanyaan yang saya tidak bisa dijawab akan saya bawa ke tim BPAK Usia. Nah, yang saya katakan tadi karya ilmiah, ya, karya ilmiah untuk usulan kelompok usul Jafung dosen. Ya. Kalau asisten ahli, kalau yang sekarang ya, ini yang berubah, tabel 5 nih, tabel 6. Nah, kalau sekarang ini kalau kemarin yang di PU 2019 yang ada belum perubahan dengan lampiran ini, itu dikatakan untuk usul pertama itu wajib dari jurnal terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, sekarang yang 6 ini, karena lihat 6 Sinta 6 atau jurnal nasional di luar Permenkat. Artinya jurnal apapun asal ada ISSN-nya, maka seorang dosen bisa mengusul untuk fungsional pertama. Ya. Kalau kemarin bukan berbeda isu di panduan yang 2019 yang tidak terikut dengan perubahan ini, itu harus penulis pertama sekali korespondensi. Kalau Anda lihat Bapak ini saya sudah ini blog ini, saya blog ini. Kalau yang
versi 2019 yang versi cetaknya itu penulis pertama sekaligus korespondensi. Jadi dalam surat edaran dikti terbaru itu, penulis pertama dengan korespondensi, itu korespondensi sekaligus dengan korespondensi diubah. Artinya sebenarnya PO baru ini tidak berat. Ya, kalau Anda lihat di sini, ya, tidak berat. Artinya kalau kemarin mungkin ada harus penulis pertama, kemudian harus juga dari jurnal terakreditasi Sinta 1, Sinta 6. Tapi kalau sekarang yang perubahannya itu di pasal 4 tabel 6, ya, itu dikatakan penulis pertama, ya, bukan penulis pertama. Ya. Jadi penulis pertama, ini tidak harus koresponden. Nah, jadi kalau ada tidak koresponden sudah bisa. Ini perubahannya. Kemudian khusus untuk loncat jabatan, ya, sekarang misalnya khusus untuk usulan loncat jabatan, ya. Usulan syarat kenaikan khusus jabatan loncat jabatan dari AA ke lektor kepala atau lektor ke profesor. Kalau sebelumnya itu 2 buah jurnal, ya, itu masih sama sebagai penulis pertama. Ya. Ini juga masih 4, cuma di PO yang 2019 ini maksudnya gini, jadi PO 2019 itu sudah dilakukan sudah disahkan Oktober 2019. Tapi dalam edaran Dirjen Dikti PLT Dirjen Dikti 3 hari yang lalu itu beberapa persyaratan untuk loncat jabatan ini juga sudah dilunakkan. Kalau kemarin misalnya kalau untuk jadi profesor yang loncat jabatan misalnya Dr. Heriansyah misalnya katakanlah kasusnya, tapi beliau waktu usul profesor kemarin masih menggunakan 2014, itu nggak kena dengan yang ini. Maksudnya kalau di PU baru 2019 itu 4 buah jurnal internasional itu harus SJR-nya 1. Kalau sekarang Anda lihat di sini, ya, untuk rumpun, ya, untuk rumpun ilmu. Kalau kita mungkin humaniora atau sains lah, ya. Untuk sains kita Scopus SJR-nya cukup 0,5, ya. Jadi semagu jurnal rank itu 0,5. Kalau World of Science impact faktornya 1, ya. Nah, jadi kalau ada 2 ini sudah terpenuhi sebagai syarat loncat jabatan, 2 diantaranya itu. Ya. Nah, jadi kalau sebelumnya di LPO yang mau diberlakukan tapi diturunkan grade-nya lagi ini sudah diturunkan lagi. Oke, kemudian kenaikan jabatan dalam jabatan yang sama. Artinya seorang lektor 200 mau ke lektor 300 atau dari LK 400 mau ke LK 550 atau dari profesor 850 mau ke 1050. Nah, kalau sekarang ini ya kalau profesor ke profesor ini ya tugas dan tanggung jawab ini sudah berbeda sedikit ya. Tidak ada hal yang begitu ini ya. Ini juga kalau Anda lihat di sini berarti tidak wajib ya kalau untuk yang dari profesor 850 ke profesor 450 ini hanya saran sebagai jurnal internasional. Jadi bagi yang profesor misalnya 850 kamu jadi profesor atau jabatan fungsional dengan angka kredit 550 dia hanya wajib jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2. Kalau Scopus lebih bagus, ya. Oke, itu yang beberapa perubahan. Kemudian syarat tambahan untuk naik ke profesor. Kalau PU 2014 itu tidak ada. Kalau sekarang ada. Nah, ini yang syarat tambahan tadi di samping jurnal sebagai syarat. Nah, sekarang seseorang bisa diangkat menjadi guru besar. Ini syarat khususnya untuk guru besar. Ini pertama adalah pernah mendapat hibah penelitian kompetitif dengan penugasan tingkat daerah, kementerian, atau perguruan tinggi sebagai ketua. Ya. Jadi artinya gini, 1 dari 4 syarat ini terpenuhi, maka syarat syarat tambahan ini sudah nggak ada masalah. Yang kedua bisa juga atau pernah membimbing program doktor, artinya membimbing mahasiswa yang sudah selesai. Jadi membimbing doktor itu artinya sudah selesai doktornya itu, dibuktikan dengan lembar pengesahan disertasinya. Atau pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa program doktor baik di perguruan tinggi sendiri maupun di luar. Nah, itu juga boleh. Atau sebagai reviewer pada 2 jurnal internasional bereputasi. Artinya di sini 1 dari 4 syarat ini terpenuhi, maka
syarat tambahan khusus bagi usulan guru besar sudah boleh, di samping syarat utama tadi jurnalnya. Kemudian ini syarat karya ilmiah minimal, ini yang ke guru besar itu terindeks di data base internasional, Web of Science atau SDR. Jadi lebih besar dari 0,1 atau WOS 0,5, ini yang jalur reguler ya, artinya tidak loncat. Loncat tadi karena yang loncat jabatan itu adalah seseorang yang punya kelebihan, kelebihan tertentu sehingga dia layak dihargai dengan kemampuannya. Kemudian yang kelompok kerja ini ya, kelompok masa kerja minimum ke guru besar. Ya. Artinya yang kurang katakanlah antara 10 sampai 20 tahun. Ya, 10 tahun ya. Ini penambahannya tadi. Jadi dia harus melampirkan, kalau dia lektor kepala mau ke profesor, maka dia harus melampirkan jurnalnya yang punya SJR 0,5 atau 1. Ya. Kemudian melampirkan, ya, di samping syarat jurnal internasionalnya yang sebidang dengan ilmunya, juga melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit 80 orang. Mahasiswa yang pernah dibimbing, apakah dia tugas akhir, KKN, PKL, magang, dan sebagainya. Nah, kalau di PU yang 2019 sebelum ada surat edaran ini, dia harus dari skripsi, dari tesis atau disertasi. Kalau sekarang sudah bisa dari KKN, dari kerja kuliah lapangan, tugas akhir S1, D3 dan sebagainya boleh. Kemudian yang kelompok kerja yang minimum ini yang lama punya ini ya, syaratnya jurnal nasional bagi dosen S2, syarat khusus minimal ya untuk yang yang S2, kalau dia mau ke ke lektor kepala, jurnal internasional bagi dosen S2 dan jurnal nasional terakreditasi bagi S3. Nah, kalau kelompok ini sekarang bagi yang S2, ya, yang bagi S2 itu harus minimal terindeks di Scopus dengan SJR 0,05. Ya. Kelompok ini yang ini agak lebih ini sedikit. Ya. Kemudian yang lainnya hampir sama. Kemudian yang ini kemudian yang syarat tambahan usulan jakung ke guru besar yang memiliki ijazah S3 belum 3 tahun. Ya, jangan dilihat dari kiri ini yang merah ini ya, karena kiri ini yang kutip ini perbandingan. Ini yang panduan sebelumnya, sekarang yang lihat adalah yang kanannya ini. Ini hanya sebagai pembandingnya. Jadi bagi seorang yang baru selesai S3 mau mengusulkan guru besar belum 3 tahun, maka dia harus punya satu karya ilmiah syarat khusus minimal di jurnal internasional bereputasi. Artinya, kalau ada publikasi selama pendidikan S3 tidak ada hubungannya dengan disertasi, bukan bagian disertasi, maka jurnal itu bisa dihitung. Tapi harus ada satu lagi jurnal di luar atau satu lagi jurnal setelah dia S3. Ya, ini syarat jurnalnya yang kurang 3 tahun tadi harus ini. Ya, kalau kita kelompok sains harus punya SJR minimal 0,5 atau impact factor 1. Ya. Ini yang PU 2015 tentang ini tidak ada pengaturan nilai penulis korespondensi ini sebagainya. Nah, di peraturan baru sekarang, nah ini yang berubah yang saya katakan tadi. Kalau kemarin kita kan penulis pertama 60%, korespondensi itu nggak dihargai. Ya, korespondensi ini kalau orang-orang pertama menulis pertama dia 60%. Jadi yang orang penulis kedua, ketiga, padahal di paling ujung sekali itulah biasanya yang paling bertanggung jawab. Itu hanya dapat juga 40% bagi berapa, misalnya 10 orang bagi 10. Kalau sekarang itu sangat dihargai. Jadi PU 2019 ada revisinya, penulis korespondensi. Ya. Penulis korespondensi di jurnal apapun, penulis pertama sekaligus sebagai korespondensi berhak mendapat 60%. Kemudian, jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama, maka
Masing-masing dapat 40%, artinya penulis pertama 40%, penulis korespondensi 40%. 20% kumnya dibagi ke anggota penulis tadi yang bukan penulis pertama dan korespondensi. Nah, jika ada satu tulisan, tapi satu penulis pertama, satu penulis korespondensi, maka masing-masing dapat 50% kalau berdua. Kalau berdua, artinya kalau orang yang pertama, penulis pertama sekali korespondensi, dia dapat 60. Penulis kedua karena dia sendiri dapat 40. Tapi bila penulis pertama satu artikel ditulis 2 orang, penulis pertama dia tidak korespondensi, tapi penulis kedua adalah korespondensi, maka sama-sama dapat 50%. Nah, seseorang dosen yang bertindak sebagai penulis pertama baru dapat diakui karya ilmiahnya apabila melampirkan bukti korespondensi. Ya. Nah, jadi tidak hanya sebagai korespondensi saja, tapi perlu kapan kita submit, ya, kapan diperbaiki, kapan diaccepted, ya, itu harus di print out dari komunikasi antara penulis korespondensi dengan jurnal tersebut sebagai bukti dia bertindak sebagai penulis korespondensi. Ya. Kemudian yang 2013 tentang kalau penulis korespondensi lebih dari 1 orang. Ya, ini di penulis di 2014 nggak ada itu 60% orang pertama. 2019 ini kalau penulis korespondensi lebih dari 1 orang, penulis pendamping, maka proporsi itu dibagi kepada seluruh korespondensi. Ya. Artinya bila ada 2 korespondensi, maka itu dibagi. Ya, dibagi penulis korespondensi lebih dari 1 penulis pertama, maka proporsi 40% itu dibagi kepada sejumlah penulis korespondensi. Nah, tentang kelebihan angka kredit, ya. Kelebihan angka kredit kalau kemarin masih 80%. Namun perlu diingat bahwa sebenarnya kelebihan angka kreditnya lakutip ya tidak ada artinya. Apabila kum yang akan kita gunakan untuk naik ke fungsional sebelumnya belum cukup, maka itu nggak ada fungsinya dari. Artinya gini, kalau ada lebihannya itu misalnya 80 kum, kita perlu 100, perlu 20, nggak juga demikian. Jadi tetap harus 100 kum juga kita kumpul dulu. Jadi cukup minimal dulu. Nah ini ada usulan penundaan. Artinya ada kemarin kan yang saya katakan tadi ada beberapa kali perubahan dari bukan usulan SE, edaran dikti tentang pemberlakuan ini, ya, sampai ke revisinya. Nah ini kalau cara ke profesor, ya ini mungkin tidak terlalu detail sekali, bukan nggak terlalu ini. Yang penting pada diskusi nanti bisa dipahami. Ya. Yang tadi syarat karya ilmiah ini ada semua, nanti slide ini akan saya bagi. Nah, satu lagi juga yang perlu diingat bahwa setiap artikel itu harus diuji turnitin. Ya. Ya, ini pada tabel di panduan angka kredit itu ada. Jadi berapa batas minimalnya? Berapa batas kemiripan yang boleh? Itu maksimum adalah 25%. Namun apabila ada satu source, ada satu sumbernya itu kemiripan kalimat kurang dari 3%, maka atau dengan kata lain, apabila ada satu sumber yang misalnya ada 25%, tapi ada satu sumber artikel itu jumlahnya sampai berapa lebih dari 36%, itu juga jadi masalah. Jadi untuk yang hal demikian biasanya peer reviewer akan memberikan pendapat tentang ada kemungkinan plagiasi tersebut. Nah, ke bidang keilmuan, ya, untuk mengakomodasi kompetensi dosen yang bersifat multisektoral diperlukan integrasi antara multi tersebut. Maka sekarang nanti ke depannya walaupun belum begitu ada aturan yang hitam putih, tapi ke depan sepertinya arah-arah multidisiplin ini akan lebih yang kita usul di bidang ilmu itu tidak terlalu terlalu pakem lagi. Jadi asal ada hubungannya kira-kira nanti akan dinilai. Jadi ini ada di aturan tersebut. Nah, ini 3 regulasi mungkin sudah juga tadi. Ini ya. Ini yang online ke dikti. Ini bagaimana persyaratannya? Jadi kalau yang ke laptop kepala, ya, yang ke laptop kepala ketika kita mengusul
ya setelah lolos di fakultas, karena gini, bukan jadi ada di peraturan menteri itu harus usulan dari fakultas, makanya dibentuk tim PPAK fakultas. Kemudian bila sudah lolos fakultas, ada usulan dari etik dulu, karena ketika sampai ke biru, khusus untuk lektor kepala di bagian di komisi B itu tidak bisa menilai apakah seseorang itu layak diberi jabatan lektor kepala atau tidak, makanya itu diserahkan kepada fakultas untuk menilai seseorang itu layak mendapatkan rekomendasi mendapatkan jabatan lektor kepala sebelum dikirim ke Jakarta. Nah, ketika sudah dikirim ke Jakarta, sudah lolos di PPAK pertama gini, kita mengusulkan, makanya nanti ya besok insya Allah saya dengan bagian admin yang mengurus pangkat akan melatih ada 30 admin dari berbagai bagian di FK ini supaya kita harapkan nanti mereka bisa membantu Bapak-Bapak Ibu untuk menilai angka kredit atau menyusun dokumennya. Ya. Nah, kalau kemarin itu tugas dari bagian pendidikan. Nanti minimal karena ini bagian dengan ada tim yang ada dari bagian nanti kita harapkan itu akan lebih ini lagi ya karena akan kalau ada dokumen bisa langsung ke bagian, tidak harus menyerahkan ke sini, nanti bisa dikonsultasikan. Setelah di bagian diperiksa di fakultas sudah beres, sudah periksa di universitas sudah beres, ya. Untuk lektor dan asisten ahli lektor sudah ada beres di fakultas, maka rektor punya wewenang mengeluarkan jabatan fungsional untuk asisten ahli dan lektor. Bagi yang ke lektor kepala, maka akan masuk setelah lolos di PPAK universitas, dia akan masuk ke komisi A. Komisi B, ya, komisi B. Kalau lolos itu maka semua dokumen dimasukkan ke dalam PAK secara online. Makanya ketika ada artikel yang tidak punya online-nya, tidak bisa dilacak secara daring, maka tidak bisa digunakan. Ya. Setelah itu, apabila ini sudah ke Jakarta, ini akan diperiksa. Kalau bagi lektor kepala sudah diperiksa, kalau lolos langsung dapat SK. Bagi guru besar, ketika kumnya sudah cukup, itu komisi akan masuk ke tim kecil. Tim kecil inilah yang bukan mengobok, akan meriksa lebih detailnya tentang khususnya karya ilmiah. Nah, kalau lolos, baru nanti akan ditetapkan angka kredit oleh Dirjen Dikti, ada PAK, baru nanti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan SK guru besar. Nah, jadi mekanisme pengusulan, jadi Bapak-Bapak Ibu, khususnya mungkin yang di klinis, mohon dipahami bahwa diagram proses alur untuk lektor kepala dan guru besar atau apapun misalnya yang di kecil, itu pertama dari kita, dari dosen. Kalau tidak ada dokumen dari kita, maka adminnya itu tidak bisa bekerja, khususnya tentang karya ilmiah. Ya. Tentang karya ilmiah. Kalau nggak ada karya ilmiah, bagaimanapun admin bisa bekerja dengan maksimal, tapi kalau nggak ada ini, apa yang mau diinikan? Ya? Jadi tidak bisa tidak bisa dibebankan ke semua ke admin. Ya? Ada tugas-tugas kita selaku dosen itu seperti isu karya ilmiah. Tapi kalau untuk tugas mengajar itu sudah ada nanti di PBL, di skill lab dengan keluar SK WD1, surat keterangan WD1 udah mungkin bisa ada ininya. Dosen wali tersedia di bagian akademik di sini. Tapi ketika karya ilmiah Anda mempublikasikan, tidak ada dokumen apapun di admin. Jadi itu mohon dipahami. Ya. Jadi tugas-tugas demikian itu tidak bisa dialihkan ke admin di bagian Bapak Ibu atau langsung ke bagian kepegawaian. Itu tidak bisa karena dokumen-dokumen ini adalah dokumen pribadi dosen. Artinya kita publikasi itu tidak mungkin kita mungkin tidak pernah kasih ke bagian itu. Ya. Makanya ketika kita publikasi pun nanti sudah kita publikasi mau kita gunakan juga harus didokumentasi nanti di RP2U, ya, di dokumen repository publikasi usia itu. Nah ini alurnya sudah dupa, kemudian ke data administrasi, kemudian ke reviewer, ya, ke reviewer. Nah, ke reviewer ini juga pengalaman kami misalnya di fakultas, karena kalau sudah sampai ke universitas itu kalau masih ditemukan katakanlah komentar reviewer yang salah itu juga kutip ya
kami sebagai wakil fakultas kemudian agak-agak malu juga. Ini dari fakultas mana? Kalau reviewernya misalnya tidak memberi komentar yang maksimum. Jadi tidak dibenarkan memberikan komentar misalnya bagi Bapak-Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai reviewer, tidak dibenarkan, tidak harus memberikan komentar naratif yang mencukupi atau kualitatif. Misalnya bagaimana kualitas artikel ini. Jangan ada Bapak Ibu buat baik, sangat baik. Jadi kualitas artikel ini sangat baik karena bla 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 bla. Ada narasinya, ada satu kalimat kira-kira itu. Jadi setelah itu ya, baru nanti ya, ke senat fakultas, kemudian ke rektorat, ya, ke rektorat, kemudian ke di sana kalau di dikti ke bagian-bagian ini, ya, timpak, kemudian baru ke Kemendikti ini, ya, ini ke rektor, ke bagian ini ke alur-alurnya, ya, ke timpak, kemudian kalau ke senat baru nanti diupload ke Kemendikti, ya, ke pak.go.id. Nah, ini kalau semuanya di LL Dikti atau di universitasnya sudah ada SOP berapa lama proses itu harus lengkap. Artinya tidak dalam artian nanti satu usul itu berlama-lama di satu tempat. Sudah ada yang namanya prosedurnya. Misalnya di fakultas maksimum 2 minggu, tapi 2 minggu itu dokumennya harus lengkap. Kalau nggak lengkap tidak bisa dibuat apapun. Ya. Nah, jadi kalau misalnya 3 minggu, 1 minggu dilengkapi, kemudian seminggu sidang, ketika tidak ada perubahan, artinya tidak ada penambahan, maka minggu depan sudah ke biro. Kalau sekarang, kalau di biro rektor, hari Selasa, apabila masuk hari Senin, maka hari Selasa Selasanya besoknya sudah langsung disidang. Kalau yang tidak bermasalah, maka dalam waktu minggu kemudian tidak ada SK, sudah terhitung lah. Jadi kalau misalnya 1 Juli, maka akan dihitung 1 Agustus nanti. Pada bulan sidang, berlakunya bulan depannya. Nah, tentang ijazah, ya, ini harus yang diakui adalah ijazah yang dari Prodi Institusi Akreditasi B. Ini Bapak Ibu, yang penerapan pendidikan yang akan tadi ya, melakukan ini, bla bla bla, pelaksanaan petian, ada proceeding, ada ya, pelaksanaan petian, ada buku referensi, jurnal. Saya tidak akan jelas satu persatu. Pengabdian masyarakat ini yang termasuk pengabdian masyarakat, ya, unsur penunjang ini. Ya. Nah ini 3 kelompok usul pengusulan fungsional dosen. Yang pertama adalah naik jalur reguler. Reguler artinya dari asisten ahli ke lektor, itu reguler. Dari lektor ke lektor kepala, reguler. Dari lektor kepala ke profesor, reguler. Kemudian ada yang kedua adalah loncat jabatan. Seseorang loncat jabatan, dia sudah punya jabatan pertama, misalnya dari asisten ahli langsung ke lektor kepala dengan syarat tadi. Ada 2 jurnal nasional, internasional bereputasi dengan SJR demikian. Kemudian atau dari lektor ke profesor. Itu loncat jabatan. Kemudian ada yang naik pangkat dalam jabatan yang sama. Misalnya dari lektor 200 ke lektor 300. Atau dari lektor 400 ke 550 atau ke 700, atau dari profesor, kalau dulu ada ahli media, nggak ada lagi sekarang, dari profesor 850 ke 150, itu 3 macam. Nah ini ya ketika loncat jabatan ya, ini Bapak Ibu ya, ketika seseorang mau loncat jabatan, maka ini artikelnya ini yang harus dipenuhi. Loncat jabatan. Nah, kalau yang awal sebelumnya, kalau loncat jabatan atau syarat tadi adalah penulis pertama bereputasi sekaligus korespondensi. Ini pasal 66, tabel 6 itu dirubah menjadi, dikatakan tadi, sebenarnya PO baru ini tidak terlalu memberatkan juga, nggak ada yang memberatkan. Ya, hampir sama persis. Kalau kemarin kalau memberatkan harus jurnal, penulis pertama, dan korespondensi. Ini di edaran terakhir boleh sebagai penulis pertama. Ya. Kalau dari asisten ahli ke lektor kepala minimal 2 buah. Kalau dari lektor ke profesor minimal 4 buah jurnal dengan syarat jurnal-jurnal tertentunya. Nah, kemudian ini yang sebelumnya di edaran misalnya dari profesor dari LK L200 ke L300 atau dari LK artikel penulis pertama korespondensi. Ini menjadi ya penulis pertama saja.
Jadi tidak wajib lagi korespondensi. Tidak ada yang ini. Ya. Nah, jurnal-jurnal nasional ini nih kriteria-kriterianya. Ya. Ini jurnal, ya, jurnal nasional ya, terakreditasi, hukumnya 25 maksimum. Ya. Ini jurnal Cinta 1 Cinta 2. Kalau Cinta 1 Bapak Ibu, kalau punya di jurnal Cinta 1, kalau memang sudah indeks Scopus, gunakan aja maksimum 30 sampai 34 bisa, ya, karena jurnal bereputasi. Jadi jurnal internasional, ya, selain yang dua tadi, mau Copernicus, hukumnya 20. Kalau jurnal internasional ini, jadi lebih jurnal internasional ini yang tidak terindeks Scopus itu lebih tinggi hukum jurnal nasional akreditasi. Kalau ini 20 maksimum, kalau jurnal akreditasi bisa sampai 25. Ya. Jadi jurnal nasional berbahasa Indonesia, Cinta berbasis data demi domestik, contohnya akreditasi 56 bisa 15. Jadi kita di Unsya sudah membuat katakanlah ya, memperingkat ya. Jadi kalau Cinta 1 25, Cinta 2 maksimum 23, Cinta 3 maksimum 21, Cinta 4 maksimum 18, Cinta 5 17, 16, Cinta 6 15. Ya. Jadi kalau sudah indeks Cinta itu hukumnya lebih tinggi. Nah, jurnal nasional lainnya paling tinggi 25. Nah, jurnal internasional, ya. Jurnal internasional yang saya katakan tadi adalah jurnal yang terindeks Scopus, Web of Science. Ini adalah bisa hukumnya sampai, jadi jurnal yang terindeks di Scopus hukumnya antara 30 sampai 40, ya, tergantung kuartilnya. Ya. Jadi kalau kuartilnya di Unsya sudah ada sedikit kesepakatan kalau kalau Cinta 1 atau kuartil 1 atau Q1 hukumnya antara 38 sampai 40. Kalau Q2 36 sampai 38. Kalau Q3 34 sampai 36. Kalau Q4 30 sampai 34. Ya. Ini yang saya katakan tadi, ya. Ini yang berbasis misalnya yang jurnal terindeks pada basis internasional bereputasi, artinya kalau udah itu udah dapat 30 lah yang Q3 34 3 itu. Q4 misalnya. Ya. Ini cara ngeceknya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu bagaimana kita mengecek jurnal terindeks Scopus atau tidak terindeks Scopus atau terindeks di Web of Science. Ya. Kita punya link, bukan punya link, punya cara untuk membuktikan bahwa jurnal itu terakreditasi atau terindeks di database tersebut. Oke, yang lainnya ini ketika kita akan mengusul, nah ini ada 18 ya, ketika kita mengusul lektor kepala sampai ke profesor, 18 item yang akan kita lampirkan, yang akan diupload oleh admin di Biro Rektor. Nah, ini harus kita upload semua. Bukan upload, kita menyediakan softnya, mereka akan upload. Ya. Mungkin Bapak Ibu ini saja awalnya kita diskusikan, mungkin akan lebih hidup nanti. Ya. Ini sekedar yang saya katakan ini adalah perubahan-perubahannya. Yang lain secara umum tidak ada perbedaan. Baik, mungkin Dr. Dedi mau diinikan. Ya, baik Pak. Kita akan masuk sesi diskusi ya Pak ya. Ya. Oke, kita diskusi, kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk ke chat kita. Ada beberapa pertanyaan, mungkin ini bisa dijawab secara cepat Pak. Yang pertama dari Ibu Suryawati, Pak, kalau punya 2 tulisan dalam satu proceeding, yang dihitung cuma 1 ya? Berarti jawabannya ya atau tidak Pak? Dihitung dua-dua, ya. Dihitung dua, artinya satu tulis begini. Dalam satu jurnal atau dalam satu proceeding itu bisa dihitung, kalau kita mau publikasi ada 4, yang bisa dihitung hanya 2. Satu sebagai penulis pertama, satu lagi sebagai penulis kedua. Walaupun kita di penulis dua-dua penulis pertama, jadi dihitungnya sebagai penulis kedua. Oke, itu aja. Dua-dua bisa dihitung, penulis pertama, satu penulis kedua. Berarti yang penulis kedua itu dapat poinnya yang 20% Pak? Ini tergantung itunya lagi, tergantung posisinya tadi kan. Jadi kalau posisi pertama tadi, kalau dia korespondensi yang 40%, kalau dia tergantung kalau korespondensi kan 40-40.
Tapi gini, saya ini juga bingung juga nih. Karena penulis pertama adalah penulis pertama. Jadi intinya gini, kalau dalam satu jurnal, dalam satu proceeding, kita hanya bisa dihitung dua artikel. Satu sebagai penulis pertama, satu sebagai anggota, itu disebutkan. Tapi kalau tadi sebagai korespondensi, itu sebenarnya penulis utama juga. Penulis utama adalah penulis pertama. Atau penulis korespondensi. Itu termasuk dengan penulis pertama atau utama. Mungkin kalau dia dua-duanya sebagai korespondensi autor, aman ya Pak ya, dapat 40-40 Pak ya? Itu yang pertama itu sama-sama, jadi penulis gini, harus sebagai anggota yang kedua. Oh oke. Nah, penulis pertama adalah satu penulis pertama sebagai anggota. Jadi penulis pertama adalah penulis utama atau penulis pertama atau penulis korespondensi. Oke, sip. Jika dia itu satu itu. Itu Bu Surya ya. Jadi yang satu dihitung sebagai penulis pertama, yang kedua meskipun Ibu sebagai penulis pertama tetap dihitung sebagai penulis anggota. Itu ya Pak ya? Oke. Sarannya mungkin gini tadi sarannya, pilih yang artikel yang bersangkutan sebagai penulis pertama sebagai korespondensi supaya dapat 60%. Oke, sip. Nah, pertanyaan kedua dari Dr. Marcelena, untuk jurnal yang publish pada saat pendidikan, apakah bisa dihitung juga kumnya? Bisa, tapi asal tidak sama sebagai datanya tidak sama sebagai datanya tidak sama dengan disertasi atau tesisnya. Namun tidak bisa digunakan sebagai syarat. Artinya kalau mau kolektor kepala, misalnya yang S2, dia harus jurnal internasional berputasi. Ya, tidak bisa walaupun dari publikasi waktu sekolah jurnal internasional berputasi, tapi tidak bisa digunakan. Karena itu masa pendidikan, tapi bisa dihitung kum sepanjang data dari tulisan itu tidak sama. Makanya ketika misalnya seorang akan ke profesor itu pasti diminta lampirkan disertasi untuk memvalidkan bahwa data hasil publikasinya itu tidak sama. Ada beberapa staf kita yang publikasi itu ketika sama harus cari artikel lain lah kira-kira gitu. Oke, dari ini udah mungkin pendek-pendek aja. Oke. Berarti Pak mungkin mesti dijelaskan, berarti kalau datanya sama dengan disertasi atau tesis, itu bagian itu kum dari tidak itu bagian kum dari ijazahnya, nggak bisa dihitung. Oh, berarti tidak dihitung sebagai karya ilmiah ya Pak? Iya, bisa dihitung karena kalau datanya sama itu adalah bagian tugas akhir dari mahasiswa yang merupakan syarat untuk kelulusan. Oke, baik, selesai. Kemudian untuk Ibu Suryawati lagi, status jurnal yang akan kita jadikan sebagai kelengkapan unsur penelitian, apakah nasional terakreditasi atau bukan, dilihatnya di mana Pak? Kalau jurnal akreditasi sekarang mungkin di websitenya ya? Ya, buka aja di sini di Sinta Ristek Brin Dikti, Sinta Ristek Brin.go.id. Itu semua jurnal akreditasi itu terdaftar di situ, ya, di web Sinta. www.sinta Ristek Brin Dikti, Ristek Brin. Pokoknya di Sinta 2 itu. Itu bisa dilihat semua. Jadi di sort, dipilih di menunya, itu ada tentang jurnalnya, ketik aja jurnal apa itu, keluar langsung. Di mana fungsinya, apa Sinta 1, Sinta 2 atau Sinta 3. Kalau saya tunjukkan di sini bisa juga sebenarnya. Mungkin banyak pertanyaan lainnya. Coba silakan. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Jufriyadi, apakah proceeding juga harus ditunitin? Karena bila abstrak, setahu saya tidak bisa dilakukan tunitin. Oh, mungkin ini maksudnya buku abstrak, Pak. Iya, ketika buku abstrak itu nggak dihitung. Buku abstrak yang internasional hanya 3 kum. Ya, kalau nasional tidak ada proceedingnya. Kalau ada proceedingnya, kalau proceeding internasional 15. Tapi kalau proceeding internasional yang terindeks itu bisa maksimum misalnya IOP atau EAAA atau E3S, beberapa proceeding yang terindeks di database bereputasi itu bisa sampai 30 maksimumnya. Ada di tabel ya. Nah, jadi kalau yang tidak punya proceeding ada di di buku panduan itu ada. Apabila hanya tidak ada proceedingnya, maka kumnya 1 atau 3. Tapi nanti masalahnya itu ketika mau diupload ke web pak.go.id mau dicantumkan kemana itu juga jadi masalah. Artinya nggak ada karena semua harus ada linknya.
Kalau memang di web itu ada link ketika seminar internasional, katakanlah menjualkan buku abstrak saja, mungkin bisa juga. Mungkin ada perlu Turnitin enggak ditanya? Perlu, semua kumbe perlu Turnitin. Semua kumbe. Ya, kum penelitian, unsur B. Wajib. Oke, berarti semua harus Turnitin. Kalau buku abstrak poinnya hanya 1 atau 3, tetapi itu juga harus ada linknya ya Pak ya. Kalau proceeding internasional tidak terindeks 15, kalau proceeding internasional terindeks 30. Okay. Maksimum ya, tergantung ini juga. Itu nilainya, tapi kan masalah kualitas artikel itu juga jadi masalah. Ada beberapa kasus misalnya di usia yang pengalaman saya waktu meriksa, kita ini memberikan nilai sampai 26, sampai ke Jakarta nilainya 9 jadi 10. Kenapa? Mereka melihat lagi ada yang satu katakanlah konferen di usia itu terindeks nih IOP, tapi editorial board itu tidak memenuhi syarat. Satu lagi juga ada hanya 2 negara, jadi itu kita kadang-kadang nggak melihat itu, tapi ketika sampai ke Jakarta itu jadi temuan, ya temuan artinya dari kum dari 26, 28 udah jadi 8 kumnya. Diturunkan mendadak karena tidak memenuhi kriteria proceeding internasional. Oke. Kemudian ada pertanyaan Dr. Fauzul, ini curhat nih. Saya ingin bertanya Pak, Fauzul baru naik jabatan ke Rektor 200 tanggal 1 Juni 2020. Tapi Fauzul punya jurnal terindeks Scopus yang tidak Fauzul ajukan untuk kenaikan jabatan L200 yang terbit di Januari 2020. Apakah ingin mengajukan ke LK400 masih bisa memakai jurnal yang tidak diajukan ke L200? Oke, diulang tanggal Japfung terbaru berapa? 1 berapa? 1 Juni 2020. 1 Juni 2020. Karilnya Januari 2020. Januari 2020. Dr. Fauzul mau mengajukan LK400 2 tahun lagi, Pak. Jadi memang ada ketentuan bahwa jurnal ketika publikasi 6 bulan ke belakang masih bisa dihitung. Tapi itu juga dilihat kapan accepted-nya. Jangan pula nanti karena gini ada beberapa jurnal kadang-kadang yang kutipnya jurnal tidak bagus, artinya bukan tidak bagus, artinya tidak rutin terbit. Kadang terbit belakangan karena kita udah naik pangkat. Itu kan jurnal yang mungkin kurang bagus. Intinya gini, ada ketentuan bahwa artikel yang 6 bulan ke belakang sebelum keluar SK itu masih bisa dihitung. Oh iya, oke. Cuma tadi dilihat nanti jangan pula yang terbit kenapa nggak diusul sebelumnya, itu dari masalah juga nanti. Berarti kalau diusulkan 2 tahun kemudian masih bisa ya Pak, asalkan ini 6 bulan sebelum pengusulan. Ya, 6 bulan ke belakang ya. Ya, oke. Kemudian dari Dr. Ihsan, tanya Pak, jika kita publish di suatu jurnal terindeks Scopus tahun 2019, tapi kemudian jurnal tersebut tahun 2020 keluar dari indeks Scopus, bagaimana penilaian kumnya? Penilaian kumnya adalah kum Scopus. Jadi kita dihitung artikel ketika kita publish. Apabila misalnya tahun ke depannya discontinue, nah itu mulai tahun 2020 itu tidak terindeks lagi. Jadi kita artikel yang dimuat pada masa masih terindeks dihitung. Oke. Kemudian penelitian, pertanyaan dari Dr. Safarianti, ini sepertinya sama dengan pertanyaan Dr. Sarah Firdausa. Untuk pengabdian, nah ini pengabdian, apakah boleh pengabdian yang kita lakukan hanya menggunakan surat tugas dari kepala bagian? Tidak bisa, jadi harus melembaga. Nah, jadi harus dari dekan, minimal WD1. Ya. Jadi kepala bagian Kaprodi itu tidak berhak mengeluarkan surat tugas. Nah, jadi kalau ada misalnya kita ingin melakukan pengabdian, misalnya di kampung kita katakanlah, minta aja misalnya kepala kampung, kepala desa atau KSI untuk mengirim surat ke dekan untuk menunjukkan kita sebagai penyuluh pada acara tertentu. Maka dekan mengeluarkan surat tugas untuk menugaskan kita. Nah, itulah tugas surat tugas yang berlaku. Jadi ketua prodi, ya, ketua prodi, kepala bagian itu tidak berhak
menularkan surat tugas sebenarnya. Itu tidak diakui lah, bukan tidak berhak. Berhak nanti buat saja, tapi untuk pengabdian ini harus melembaga. Jadi harus pengetahuan pimpinan supaya bisa dihitung hukumnya. Dan harus ada juga lampiran nanti tulisannya, ya, tidak hanya sertifikat. Ya, kalau penyuluhan gunakanlah ada narasi lah, ada 2-3 halaman apa yang akan kita berikan. Jangan PPT pula, ya, jangan PPT, jangan PowerPoint-nya, tapi ada narasinya 2-3 halaman. Itu Dr. Dedi. Berarti berarti tidak boleh ya Pak oleh kepala bagian ya? Ya boleh aja, tapi nggak diakui hukumnya. Nggak ada berhak saya melarang kalau siapa kan, tapi pengakuan hukum harus melembaga tadi ya. Oke Pak. Kemudian ini Bu Isana Rahmatan memberikan informasi mengenai link Sinta Ristek Brin ya, itu bisa dipakai Ibu Bapak-Bapak. Kemudian untuk Dr. Budianti menanyakan, Pak nanya untuk membimbing yang 80 mahasiswa tadi, apakah termasuk bimbingan dosen wali? Tidak. Jadi yang namanya bimbingan itu bimbingan tugas akhir, itu dosen wali itu masuk ke pendidikan, ya. Membimbing itu masuk ke pendidikan. Jadi yang ini yang masuk ke unsur-unsur ini. Nah, jadi kalau dosen wali udah jelas itu di bagian hukum itu ke bagian itu. Jadi yang masuk itu membimbing PKL, ya. Membimbing PBL kalau perlu ada dulu masa-masa Pak Dedi dulu ada PBL ke lapangan itu masih dianggap. Membimbing mahasiswa D3. Dan juga bukan berarti membimbing nanti koas, enggak demikian juga ya. Jadi ada situ jelas tadi ada 3-4 macam. Jadi S1, S2, laporan akhir, membimbing mahasiswa KKN bisa. Kemudian ini dari Bu Zahra Nelisa bertanya tentang impasing. Nah, saya sudah asisten ahli sebelum menjadi CPNS. Dan untuk impasing menunggu 100% itu prosedur impasingnya bagaimana ya Pak? Beliaunya dari FK juga nih. Sepertinya bukan ya Bu Zahra. Bu Zahra silakan unmute Bu. Bukan Pak, saya dari FKIP. Jadi, nak kemana-mana nih FKIP ada banyak juga masuk nih, Pak Muhib juga ada tadi di mana-mana. Iya, sudah menyebar. Silakan Bu. Dari Ibu dari mana Bu? Saya dulunya asisten ahli saat non PNS juga Pak di FKIP. Jadi kan sekarang alhamdulillah sudah lulus PNS. Dari kepegawaiannya mengatakan bahwa impasing nanti dilakukan setelah 100%. Jadi pertanyaannya bagaimana prosedur impasingnya Pak? Prosedur impasing saya kurang tahu, itu masalah administrasi. Tapi setahu saya juga ini masalah administrasi. Bapak Ibu tinggal dialihkan aja karena ketika mungkin dosen kontrak atau apapun namanya, ketika sudah jadi PNS memang seseorang yang berjabatan fungsional itu harus 100% dulu. Jadi tidak bisa langsung. Artinya ketika sudah 100% tinggal dialihkan ya impasing. Jadi dirubah dari kalau dulu masih yang bukan PNS, sekarang jadi PNS, maka tidak perlu hukum lagi. Langsung, setahu saya gitu, langsung diubah menjadi asisten ahli dengan hukum yang sudah Ibu dapatkan ketika apakah masih di NIDK atau NIDN waktu katakanlah ya dosen non PNS. Ya, itu harus 100% memang. Ya, jadi usul misalnya dosen yang diangkat dengan 80%, 100% juga harus 100% baru bisa mengusul fungsional. Perlakuannya sama. Baik Pak, terima kasih. Ya, mungkin itu masalah administrasi. Mungkin kalau itu nggak masuk lagi ke PPAK, nggak masuk lagi ke PPAK universitas, nggak masuk lagi itu, tinggal impasing aja. Ada staf kami juga yang dari dulu ketika di rumah sakit mengajar di perguruan tinggi swasta dapat SK fungsional asisten ahli dari Kopertis wilayah 1 atau wilayah 13 sekarang LLDikti, ketika dia misbahid ke Unsyah langsung dapat itu karena beliaunya itu sudah pangkat 4A, langsung dialihkan. Ya. Oke, itu aja. Kalau terjadi yang lainnya, ada lagi habis. Ya, Pak, masih banyak nih Pak. Aduh, sampai habis. Dari Pak Muhibudin ini sepertinya pertanyaan sama dengan Ibu Suryawati tadi. Kalau ada 2 artikel yang dipublikasikan dalam satu jurnal yang sama dengan edisi dan isu yang sama sebagai penulis utama dan keduanya apa bisa dihitung? Bisa ya Pak? Bisa. Yang pertama sebagai penulis utama,
yang kedua sebagai penulis anggota. Jadi tidak perlu dijawab Pak Kudasi lagi. Kemudian dari Pak Adriansa, Pak, saya ingin bertanya mengenai pengabdian. Untuk naik jabatan pertama dari tenaga pengajar ke asisten ahli, apakah boleh melampikan bukti sebagai editor salah satu jurnal nasional? Karena beredar informasi kalau pengabdian untuk pengangkatan pertama harus berbentuk laporan pengabdian di salah satu kegiatan. Ya, saya nggak ingat di editor, kalau di list ya, di list editor, di list, memang ada beberapa perubahan dari Pak 2018, editor jurnal itu bisa sebagai pengabdian, di apa namanya di Pak baru ini. Ya, kalau dulu tidak termasuk, makanya tadi juga kami barusan persamaan persepsi tadi. Nanti musim tadi 2020 itu editor jurnal sudah jadi pengabdian juga. Jadi ya, jadi tidak harus. Jadi pengabdian itu macam-macam. Ya. Jadi ada yang insidentil, mungkin laporan gitu aja. Tapi kalau yang pengabdian yang terstruktur melalui Kemenristek Dikti, Simultanas atau mandiri itu yang hukumnya bisa lebih tinggi. Itu bisa ya, sepanjang ada di list itu. Ini dari Bu Husna. Wah, Bu Husna nanya nih, siapa yang seharusnya memantau progres pangkat kita kalau ada kendala di tingkat Menristek Dikti di Jakarta? Tidak tahu saya. Soalnya Bu Husna sudah 2 tahun usul pangkat, tidak tahu sampai sekarang sudah sampai mana. Itu mungkin ya, saya punya pengalaman dulu waktu musul lektor kepala itu sampai 9 bulan. Saya datang ke sana, berkas saya itu sudah tertindih, sudah kemana-mana, hampir hilang. Jadi mereka mengakui salah. Jadi tunggu periksa selanjutnya langsung dapat. Jadi gini, mungkin kalau ada yang ini penting surat pengantarnya. Surat pengantar ke Jakarta itu penting sekali. Kita telusuri ke Jakarta. 15 menit ya. Mungkin bisa menelusuri bila kita tidak buat surat pengantar tentang usulan pangkat tersebut. Mungkin kalau menurut saya itu yang itu bagian kepegawaian mungkin ya kalau dilihat dari tupoksi. Bisa karena ini sudah masalah administrasi ini. Ya. Tapi kalau ada kendala di Jakarta punya surat pengantar mungkin bisa disuruh pantau lihat sudah sampai di mana lah. Apa ada kekurangan? Takutnya nanti pengalaman tuh di SKP sudah lewat itu harus 6 bulan ke depan lagi harus SKP baru. Itu kan sangat sering. 3 kali usul enggak? Maksudnya gini, Dr. Dedi ya, mungkin masukan juga untuk fakultas. Harusnya kan bagian kepegawaian juga memantau, bukan hanya tadi ada tim PPAK hanya mengusul, udah usul nggak turun-turun bertahun-tahun sama saja kan? Ya harusnya dipantau. Nah, mungkin juga yang pribadi masing-masing kita yang menanyakan ke sana nggak akan direspon. Saya udah 3 kali usul hanya untuk pangkat. Ya mungkin nanti itu bisa disampaikan tuh bagian kepegawaian ada gabung nggak dengan kita hari ini? Atau KTU? Kepegawaian itu harusnya gabung. Besok mereka. Itu disampaikan, ada ibu yang baru tuh siapa ya, mungkin kan juga harus memantau, jangan nanti siap diperiksa di PPAK fakultas, periksa di PPAK universitas, tapi prosesnya 2 tahun nggak tahu kemana dia. Jadi siapa yang punya tupoksi untuk memantau punya pegawai itu? Ibu nanti kita tampung usulnya, tapi memang selain harus ada pemantauan di tingkat fakultas, memang diri kita sendiri harus memantau. Dan kalau memang pantauan kita itu telat, mungkin bisa disampaikan ke fakultas, Bu. Ya boleh. Bisa ditindaklanjuti, begitu ya, Bu ya? Ya. Kemudian dari Ibu Elida, saya Elida dari Prodi Psikologi, saya tertarik dengan penjelasan Bapak jika saya tidak salah tentang tidak berlakunya satu tulisan jika link atau website dari tulisan tersebut hilang atau tidak terjejak lagi. Karena saya mengalami ada 2 proceeding yang webnya tidak terjejak lagi hingga pengusulan saya ditolak sebab penelitian saya dianggap kurang dari 2 proceeding tersebut tidak berlaku. Ya bagaimana Pak? Jadi ini situs websitenya sudah tidak ada lagi. Itu ada edaran memang
itu tentang bahwa setiap ilmiah itu harus bisa ditelusuri secara daring. Kalau nggak salah saya, apabila karya ilmiah itu 2012, itu masih boleh kita upload ke RP2U. Tapi kalau di 2012, 2014 itu ada ketentuannya. Jadi setelah tahun itu harus memang daring, harus memang terdata di web. Kalau nggak ada, lakutip ya nggak bisa digunakan lagi. Tapi kalau di bawah tahun-tahun berapa itu 2014 itu kan masih belum masa ya IT belum gitu itu masih diperkenankan artikel itu kita scan, kita masukkan ke RP2U. Sangat bermanfaat. Mereka ketika diklik nggak ditemukan, berarti karya ilmiah itu langsung tidak dihitung. Berarti yang 2012 ke atas harus terlacak ya Pak, sedangkan kalau yang di bawah 2012 saya lupa nomornya, tapi ada edaran dikti itu tentang kewajiban publikasi yang bisa dilacak itu. Pak. Kemudian ini Bu Husna ada lagi bertanya, berkah usulan pangkat yang masuk ke PPAK Fakultas seharusnya sudah lengkap semua bahannya seperti stempel, leges, surat tugas laporan. Kalau pengambil itu bisa yang Dr. Dedi. Izin Dr. Dedi. Ya Bu Fajri, ya bentar Bu, kita lagi baca punya Bu Husna. Nanti akan ada pertanyaan. Bu. Iya. Bu Husna ini sepertinya usulan, tidak pertanyaan ya. Jadi Bu Husna mengusulkan kalau memang nanti memasukkan usulan pangkat harusnya lengkap, jangan tidak lengkap ya, tidak bolak-balik. Itu ya Bu Husna ya. Kemudian ada dari Bu Nova Fajri, izin bertanya, apakah tadi dijelaskan bahwa boleh lompat jabatan dari AA ke lektor kepala? Bagaimana jika dari tenaga pengajar ke lektor? Apakah bisa juga Pak? Tidak. Jadi tidak bisa. Jadi harus ada jabatan pertama dulu. Kalau Bapak Ibu yang S2 atau SP, maka jabatan pertama adalah asisten ahli. Maka punya kesempatan loncat ke lektor. Syaratnya pergi S3 dulu. Syarat pertama adalah harus berpendidikan S3. Jadi syarat loncat jabatan di peraturan harus berpendidikan S3. Nah, jadi kalau tadi misalnya jadi kalau dari A loncat ke lektor kepala nggak mungkin, artinya dari AA mungkin pendidikan, kemudian mau ke lektor kepala, boleh aja sudah pulang doktor, sudah punya 2 artikel publikasi pada jurnal bereputasi dengan impact faktor yang kita sebutkan tadi, maka bisa dia loncat jabatan. Nah, apabila syaratnya tidak terpenuhi, maka secara otomatis Dikti Jakarta akan langsung menurunkan ke lektor 300 misalnya. Jadi mungkin untuk loncat jabatan tidak ada, kalau tidak terpenuhi langsung diturunkan ke tingkat di bawahnya. Oke. Kemudian ini ada Bu Husna lagi masukan, sebaiknya ada pertemuan dengan tim reviewer. Iya Bu Husna, jadi kita rencananya akan ada beberapa pelatihan, salah satu pelatihannya adalah untuk reviewer Bu, supaya seperti Pak Mudasir tadi, reviewer kita tidak memberikan hasil review yang tidak akomodir ya Pak ya. Iya ya Pak. Sudah diprogramkan Bu, kira-kira 2 atau 3 minggu ke depan kita ada pelatihan untuk reviewer FK. Ya. Mudah-mudahan reviewernya juga datang ya, atau daring seperti ini masih inilah. Kalau tidak datang, oke daring saja Pak. Kemudian Ya. dari Bu Dr. Fajriah, kalau jurnalnya tidak terakreditasi, apa bisa untuk kenaikan pangkat? Silakan Pak Mudasir. Bisa. Tapi kalau memenuhi syarat, artinya kalau misalnya Dr. Fajriah misalnya dari 3A, misalnya dari 3C misalnya, 3D, jurnal terakreditasi, jabatan. Tapi ketika mau ke lektor kepala, maka harus ada jurnal internasional reputasi, karena maaf Fajriah masih S2 tadi kan jurnal internasional. Kalau yang yang S3, kalau dari lektor ke lektor kepala cukup jurnal internasional terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2. Oke. Bisa digunakan. Bisa Bu Fajriah. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir di chat dari Dr. Cynthia. Pak, untuk laporan pengabdian, apa harus ada pengesahan lagi atau bisa laporan
biasa saja? Jadi gini, laporan pengabdian itu ada macam-macam versinya. Kalau pengabdian terstruktur, artinya proposal kita ajukan ke ke Semblitamas, atau proposal kita ajukan dengan dana PNBP, atau proposal kita ingin melakukan pengabdian mandiri, kita ajukan ke LPPM, maka laporannya itu harus ada pengesahan. Namun apabila misalnya kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan permintaan dari masyarakat tersebut ke dekan menunjukkan. Nah, untuk yang demikian tidak perlu pengesahan. Yang penting ada laporannya dan ada atau surat keterangan dari tempat kita melakukan pengabdian bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengabdian di situ. Jadi cukup 2, 3, 4. Tidak perlu ada misalnya latar belakang, ini nggak perlu. Ya, nah, jadi tapi hukumnya 1. Tapi kalau yang pengabdian yang terstruktur tadi berlembaga, hukumnya 3. Ya. Dan perlu diingat bahwa ketika kita melakukan pengabdian berlembaga ada 3 orang, maka semua 3 orang itu mendapat hukum yang sama, tidak ada bagi-bagi di situ. Mungkin itu Dr. Edi. Jadi nggak perlu pengesahan yang insiden. Kita buka diskusi Pak. Mungkin saya awali nih, saya udah nyatet banyak. Oke, yang pertama, tadi ada kata-kata tentang multidisiplin Pak. Nah, ini kan erat kaitannya dengan jurnal penelitian kita yang rata-rata, bukan rata-rata ya, yang ada tidak dari disiplin ilmu kita. Nah, ini apakah bisa diakomodir, Pak? Ini dalam aturan baru nggak dijelaskan, tapi dalam penjelasan saya ikut kemarin ada webinar itu sepertinya ilmu suatu bidang itu nggak bisa berdiri sendiri, pasti terkait. Namun pada sisi lain, saya melihat juga ada beberapa penolakan dari tim Agriktiva ketika diusul misalnya untuk kenaikan jabatan tertentu, pernah beberapa orang ditolak. Ada dari, maaf kalau saya sebutkan, dari beliaunya itu mengusulkan jabatannya itu jabatan lektor kepalanya itu pendidikan, usul terakhirnya itu jabatan lektor kepalanya structure. Tapi ketika artikelnya itu tentang manajemen itu ditolak. Kemudian ada juga staf kita juga mengusulkan 1 orang, malah bidang ilmu yang di SK-nya itu yang beda juga ditolak. Walaupun nanti wacana itu masih wacana sebenarnya tadi. Tapi kalau intinya gini, kalau untuk tingkat kecil mungkin itu bukan bisa itu, tapi tidak core-nya itu bukan, artinya multidisiplin semua. Jelas misalnya kalau Dr. Edi misalnya di lektor dalam bidang misalnya biokimia. Ya, jadi kalau dunia jangan, jadi pasti ada itu yang biokimia yang utamanya itu harus ada. Gitu. Tapi tadi yang saya lihat adalah wacana ke depannya. Kalau menteri dulu bidang apapun, aturannya tidak ada, itu ada namanya linearitas. Jadi ketika linearitas itu tidak terpenuhi, misalnya jadi linearitas itu antara ini pendidikan dengan S3 kalau profesor, karya ilmiahnya dan penugasan SK dalam mata apa. Jadi S3, penugasan mata kuliah dan publikasi. Kalau saya mungkin mikrobiologi, di SK penugasan saya adalah mikrobiologi, kemudian pendidikan saya ilmu kedokteran mikrobiologi, kemudian ijazahnya kuliah mikrobiologi, maka itu sudah dianggap linear. Tidak dilihat S1 lagi kalau publikasi asal-asalan mikrobiologi. Oke, siapa yang lainnya? Masih ya Pak ya? Yep. Oke, kemudian ada untuk buku Pak. Nah, buku referensi itu kan masuk ke ranahnya penelitian dengan poin 20. Nah, kalau untuk referensi 40. Oh, 40 ya. Nah, itu untuk pembagian nilainya kalau chapter book semuanya dapat 40 atau pembagian Pak? Nah, jadi ada buku referensi, ada buku chapter.
book chapter, kalau bahasa Indonesia 10 hukumnya, kalau bahasa Inggris 15. Ya. Ada buku itu yang masuk ke kumbi, ada referensi, book chapter, monograf, ada 3 itu. Ya. Jadi begini, jangan salah kaprah. Jadi, buku referensi, kalau buku referensi yang memenuhi syarat adalah ketika kita buat referensi itu bukan buat resensi dari artikel, seperti buat reviewer. Jadi reviewer melihat ke belakang nanti pustakanya, berapa pustaka yang kita miliki, yang publikasi kita miliki itu cantum itu, artinya rekam jejak kita ketika menulis buku itu ada di itu. Jadi bukan merangkum punya orang lain, kita hanya tidak dilihat di daftar pustaka, tidak ada satupun karya ilmiah kita merupakan bidang kita dimasukkan. Kadang-kadang book saja nggak dilihat rekam jejak sini, rekam jejak si ini. Jadi kalau intinya bukan referensi, bukan kita membuat resensi buku-buku orang menjadi seperti literatur review atau meta analisis, itu bukan. Ya, jadi harus memang misalnya ada 30 buku itu, ada 5 atau 6 buku kita atau artikel kita yang kita gunakan sebagai dari buku itu. Kata track record kita itu kita menulis. Ketika nggak ada track record bidang kita yang menulis bidang itu, maka walaupun tidak tertulis ya, berapa ditolak itu. Jadi harus ada track record si penulis itu di daftar pustaka. Mengenai jumlah nggak ditentukan ya Pak ya? Apanya? Halo, putus halaman. Ya bentar-bentar Pak. Tadi kurang jelas tadi, diulang. Oke, sudah. Sudah dengar ya, oke. Kemudian ini ada pertanyaan dari dosen tetap non-PNS, Pak. Jadi kita ada dosen tetap non-PNS ketika mereka di pembekalan oleh rektor, mereka dinyatakan berhak untuk mengajukan jabatan fungsional. Nah, mungkin kiat-kiatnya Pak untuk adik-adik kita yang dosen tetap non-PNS untuk mengurus Japung itu gimana Pak? Jadi gini, dosen tetap non-PNS dari fakultas lain sudah cukup banyak yang sudah mendapatkan jabatan. Jadi dari fakultas kita aja yang belum. Jadi kiat-kiatnya sama seperti dosen biasa, artinya harus mengumpulkan semua kumulatif hukum dari 4 komponen itu. Jadi harus ada jurnal, mengajar, cuma belum 10. Saat sudah ada keluar NIDN-nya, sudah bisa diusulkan. Nah, jadi dari FKIP sudah banyak, dari teknik sudah banyak yang mengajukan. Sudah NIDN-nya sudah ada NIDN, secara administrasi kan sudah 2 tahun. Jadi syarat itu harus kontrak 2 tahun kalau nggak salah saya dengan rektorat. Itu sudah 2 tahun berturut-turut. Artinya sudah berhak mengusulkan itu. Syaratnya seperti tadi, syarat mereka untuk mengusulkan sama dengan syarat dosen PNS. Hukum 55% dari pendidikan, 25% dari penelitian, 10% dari pengabdian, 1% dari penelitian. Atau dengan kata lain harus ada kum mengajar 5,5 kum, dari penelitian harus 2,5, harus ada sebagai penulis pertama pada jurnal nasional. Oh iya, berarti yang penulis pertama ya Pak ya? Biasa. Di usul baru sekarang nggak dibuat lagi juga itu terindeks nggak dibuat sementara. Kalau kemarin kan Sinta 1 harus ada, sekarang baru ini nggak ada juga lagi. Tapi berubah lagi nanti. Baik. Kita buka sesi, masih ada waktu kira-kira 25 menit lagi. Mungkin untuk diskusi bebas, silakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya, raise hand, kemudian kami persilakan dan langsung unmute. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Apakah ada? Assalamualaikum Pak Deddy. Waalaikumsalam. Silakan Dr. Taufik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru bisa bergabung. Tadi coba-coba berapa kali nggak bisa ya. Pertanyaan Pak Mudasir. Ini kan ada di dalam buku panduan ya, pedoman operasional yang 2019.
Di situ kan ada pernyataan tentang poin 5 ya, halaman 12. Yaitu bertugas sebagai penguji pada ujian akhir strip profesi. Ada tanda bintang setiap mahasiswa. Ketua penguji, anggota penguji. Terus di halaman 14, di situ halaman berapa? Halaman 12, Pak. Di halaman 12 kan ada untuk pendidikan itu ada kalimat bertugas sebagai penguji pada ujian akhir strip profesi, tanda bintang kan, tanda bintang setiap mahasiswa. Di mana dijelaskan di situ, tanda bintang yang dimaksud di situ adalah di halaman 14 ada keterangan di bawah, termasuk dalam kegiatan ini adalah menguji pada pendidikan dokter klinik. Pertanyaan saya, apakah yang dimaksud dengan menguji pada pendidikan dokter klinik itu pendidikan dokter muda, koas? Atau bagaimana Pak Mudasir? Karena kan selama ini kita kalau bisa kan lumayan hukumnya, karena 4 mahasiswa ya per semester. Kalau kita nggak menguji skripsi, minimal bisa dapat dari menguji di dokter klinik. Pertanyaan saya, apakah seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak Mudasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam pemahaman saya, ujian penyelesaian ujian akhir, kalau memang di pendidikan profesi itu ada ujian akhir, artinya bukan ujian mata kuliah. Kalau ujian mata kuliah itu dari mata kuliah tersebut itu masuk ke unsur pendidikan proses belajar mengajar, atau katakanlah misalnya Dokter Taufik mengajar kemitraan klinik forensik misalnya. Jadi kalau menguji terakhir itu bagian dari mengajar dari profesi forensik. Kalau memang di ujian profesi itu di akhirnya nanti misalnya sudah ke semua bagian sudah selesai, kemudianlah bentuk tugas akhir sebagai syarat lulus dokter, itu mungkin bisa dihitung. Tapi kalau menguji bagian dari satu penyelesaian pendidikan mata kuliah profesi itu, kalau menurut saya tidak termasuk itu. Jadi itu memang ujian. Gimana Pak? Ya. Kalau artinya kalau kalau ini sendiri memang bertugas sebagai penguji pada ujian akhir profesi. Ya, akhir profesi, apakah misalnya ada 16 bagian profesi. Nah, dalam pemahaman saya, kalau memang di bagian misalnya di program studi pendidikan profesi dokter, untuk meraih nilai dokternya itu ada seperti tugas akhir yang menjadi bagian dari keseluruhan dari bagian sehingga dia memperoleh dokter, maka itu bisa dihitung sebagai bertugas sebagai pada ujian akhir profesi. Jadi kalau pemahamannya bukan ujian akhir kedokteran klinik pada bagian forensik tersebut. Kalau bagian klinik forensik tersebut itu merupakan bagian dari proses pendidikan. Jadi kita ada satu misalnya ada midterm-nya, ada ujian akhirnya, itu sudah masuk dalam proses pendidikan ya 2 SKS misalnya, kalau di bagian kecil 2 SKS untuk kedokteran klinik bagian itu. Yang pasti gini, pengalaman saya tidak ada satupun dosen yang sukar memperoleh kum di bagian pendidikan. Ya. Jadi kalau semua kita, termasuk saya, biasanya kita agak sukar memperoleh kum bagian B. Kalau di bagian A mengajar aja sudah berlayak, SK pembimbing, membuat modul, menguji bisa 8 orang, skripsi sudah sekian. Jadi satu semester bisa pendidikan bisa dapat 30 kum aja untuk semester. Ya? Kita mau hitung. Apalagi kalau untuk tingkat ketika ada misalnya ujian disertasi sebagai pembimbing udah 8 kum untuk satu mahasiswa. Jadi dalam pemahaman saya ya, karena tugas akhir ujian profesi. Jadi ujian profesi apakah satu bagian sebagai ujian profesi itu kan juga dipertanyakan. Ya, jadi ujian profesi kalau memang ada tugas akhir untuk ujian profesi seperti ujian akhir pada pendidikan S1 dokter ada skripsi mungkin bisa. Jadi berarti kalau misalnya di kemudian hari ada program seperti itu bisa Pak ya? Misalnya di ujian profesi pendidikan dokter bisa,
Tapi kalau ujian bagian dari kebenaran klinik di bagian itu tidak termasuk. Itu bagian kalau kita ya yang tingkat preklinik adalah atau tingkat pendidikannya itu kan pertemuan bersama pendahuluan bla bla 8 UTS sampai ke 16 itu UAS. Jadi UAS-nya itu bukan ujian akhir tapi bagian dari kegiatan mata kuliah tersebut. Kalau menurut saya profesi tadi juga demikian. Karena di sini disebutkan ujian akhir profesi. Jadi kalau nanti ada 16 bagian profesi jadinya kan itu juga nomenklatur agak rancu juga. Karena ini ujian akhir di sini. Membimbing ini bagian dari membimbingkan disertasi tesis laporan akhir. Apakah di bagian tertentu itu ketika ujian profesi ada menghasilkan itu? Kalau ada, secara aturan dalam pengumuman saya itu nggak termasuk. Bagian dari profesi pendidikan, sama bagian dari pemetaan klinik di bagian tersebut. Mungkin itu. Pak Nasir. Mungkin ujian akhir seperti OSCE kan bisa ya. Sekarang selama ini OSCE kan masuk ke penunjang, harusnya ke pendidikan. Nah, ini kan yang di 14 ini halaman 12 itu membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir. Dengan sub-subnya ada disertasi, tesis, skripsi, laporan akhir studi, pembimbing pendamping, itu yang masuk situ. Jadi kan kalau ujian OSCE membimbing skripsi, laporan akhir itu yang ditekan Dr. Taufik tadi ada di situ memang ujian pada ujian akhir profesi. Kalau memang ada ujian akhir profesi, katakanlah seperti tadi, mungkin bisa saja. Tapi ujian akhir profesi tadi mungkin harus ada SK atau apa, saya kurang tahu juga ini, karena ini bagian profesi kan. Ujian akhir ini OSCE. Bu Husna UKMPP. Ini kan nanti ketika ini maka yang dipindai nanti adalah bukti SK penugasan ini SK penugasan dan bukti kinerja. Ini sebagai bukti. Enggak, maksud saya Pak Dr. Dedi dan Pak Mendasir, selama ini kan OSCE itu ada SK, ada sertifikatnya, dan ada surat tugas. Tapi selama ini enggak masuk ke pendidikan, masuknya ke nanti analoginya gini, misalnya ada pada ujian OSCE ada 40 orang. Ketika ada 40 orang, 40 mahasiswa itu akan diuji oleh 12 dosen karena 12 tase kalau nggak salah saya. Tapi apakah siapa yang bisa mengklaim itu tiap mahasiswa? Apakah tiap mahasiswa 12 mahasiswa itu dengan tasenya demikian? Apakah demikian bisa kita klaim? Tapi jamnya banyak tuh. Jamnya dari pagi sampai ini kan beda dengan mengajar sejam setengah, ini dari pagi sampai siang. 6 jam, 7 jam. Karena nanti ketika diminta lulusannya itu, belum ujian OSCE, belum ini, karena 4 lulusan per semester. Gimana kita buktikan bahwa dia sudah lulus, atau apa, nanti lampirkan hasil ujian OSCE atau UKMPPD tersebut? Nggak tahu, itulah kan lucu. Karena di sini siapa jadi ketua, siapa jadi anggota, semua adalah anggota penguji. Karena makanya tadi kan ujian akhir profesi disebutkan di sini. Maka ujian akhir profesi OSCE. Nanti ujian, saya nggak tahu juga ada ujian OSCE, ada ujian UKMPPD, jadi dua-dua. Ketika ujian UKMPPD, siapa yang mengklaim itu, yang mengawas itu adalah semua 4 orang, 3 orang yang mengawas. UKMPPD itu ada OSCE, ada CBT. Nah, mungkin nanti Pak Mudasir bilang di awal, hal-hal yang tidak Pak Mudasir belum bisa jawab akan Pak Mudasir tanyakan di tingkat yang lebih lanjut. Itu ya Pak Mudasir ya? Ya. Karena yang lainnya adalah lampiran skripsi lampiran pengesahan skripsi tugas akhir. Itu lampiran apa kita lampirkan nanti? Apakah pengesahan di nanti ujian akhir dalam pindai penegasan dan hasil akhirnya itu. Jadi kalau skripsi kan jelas itu ada PKN 1, pembimbing 2, dan pimpinan. Oke, yang lainnya. Oke, masih ada waktu sekitar 15 menit. Siapa yang mau bertanya dipersilahkan. Oke.
Ada lagi, Bapak Ibu? Bapak boleh bertanya? Boleh. Oke. Silakan langsung. Oke, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, saya Zaitun dari pertanian. Yang saya ingin tanyakan untuk penelitian, ya. Salah satu hukum penelitian adalah bisa untuk poster, Pak, ya. Iya, ada posternya, betul. Nah, yang ingin saya tanya gini, kadang-kadang kita kan suka ikut konferensi nih Pak ya, internasional, baik nasional. Nah, untuk konferensi kita bisa ada poster atau oral presentasi. Nah, misalnya pada saat konferensi saya ikut poster misalnya. Nah, itu kan setelah nanti konferensi, pada saat saya memberikan full paper nanti akan keluar lagi di proceeding-nya. Nah, yang ingin saya tanyakan ya, dalam penelitian itu kan dalam penelitian dia ada poster, ada proceeding misalnya. Nah, yang saya tanyakan, misalnya katakanlah, misalnya saya ini melakukan poster presentasi pada saat konferensi. Nah, apakah poster itu juga bisa saya ajukan untuk kenaikan pangkat? Sementara makalahnya juga sudah keluar dalam proceeding, misalnya seperti itu. Nah, itu makalah dalam proceeding, artinya ada apa? Satu artikel, dua dokumen, misalnya ada satu poster, jadi ada satu. ya misalnya kan pada saat konferensi kan belum keluar proceedingnya nih Pak. Jadi kan saya ikutnya poster. Nah, kemudian kan ya setelah berapa lama keluarlah proceedingnya. Nah, apakah emang sih kita bilang judulnya sama karena kan makalahnya yang sama. Nah, ingin saya tanyakan apakah dalam pengajuan pangkat kita memilih salah satu atau ya bisa dua-duanya gitu. Saran saya memilih salah satu yang punya tertinggi. Ya. Jadi karena nanti karena nanti kita kan poster itu nanti kan apa namanya poster kalau tidak ada proceedingnya kan kecil. Tapi ketika ada proceedingnya itu kan bisa minimal 15 lah kalau internasional. Nah, jadi saya menyarankan proceeding karena sama-sama judul nanti sudah, apalagi kalau misalnya tadi sudah adanya sudah punya book abstrak yang online, jadi nanti akan ketemu nanti. Nah, jadi ketika itu jadi masalah juga nanti akan diminta klarifikasi lagi buat petaan data lagi bahwa kita yang misalnya yang sudah disubmit poster tersebut. Nah, jadi saran saya nggak mungkin kita klaim satu karya ilmiah dua bentuk itu menjadi dua-duanya. Jadi pilihlah yang paling umumnya yang paling besar mungkin. Oke, baik. Terus saya juga ada pengalaman di konferensi yang lain. Kebetulan kan saya juga ikut poster. Ya. Namun kemudian makalah yang saya buat dalam presentasi di konferensi tersebut kan dibuat ke publikasi juga. Namun ada tambahan lagi data dengan judul yang berbeda. Ini sebenarnya sumbernya dari konferensi yang sama. Nah, kalau seperti itu kasusnya kan jadi antara poster yang saya ajukan pada saat konferensi, terus saya sempurnakan, saya bilang makalahnya, saya beri tambahan data, kemudian ada perubahan judul sedikit, misalnya ada perubahan judul, tambahan judul, nah katakanlah jadi berbeda ya antara poster dengan makalahnya, judulnya. Nah itu walaupun itu sebenarnya karena sumbernya dari konferensi yang sama misalnya. Nah itu apakah bisa diajukan juga atau ya seperti Bapak bilang tadi sama juga seperti kasus sebelumnya pilih salah satu walaupun ini mungkin berbeda. Ya nanti berita yang diposter ketika diposter kan juga terdata di metadata ya katakanlah ya online lah. Ketika yang di proceeding yang dilengkapi pasti nanti ada data online-nya juga. Jadi kita juga harus hati-hati ketika kalau konferensinya kan kita ingin menyampaikan suatu hasil penelitian dia belum tuntas lah, hal yang baru belum tuntas sehingga atau bagian dari data yang tentu katakanlah kalau masukkan ke jurnal mungkin tidak memenuhi syarat bisa saja. Jadi itu bisa tetap pilih salah satu Pak kalau kasusnya seperti itu juga ya.
Halo? Putus ya? Mohon maaf Pak Mudasir, ini sepertinya freezing. Udah bisa Pak? Oke, udah bisa. Oke. Jadi apa tadi? Jadi di poster bisa aja suatu temuan ilmiah kita sudah sampaikan artikel itu bisa saja dimuat dalam jurnal lainnya, tapi bisa diakui asal menyebutkan bahwa artikel ini sudah pernah disampaikan pada bla 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 bla. Itu masih asal ada kaki itu masih bisa dihitung, tapi takutnya nanti pasti akan dibuat surat pernyataan karena apa? Karena kalau memang di proceeding tadi ada juga online, ketika kita buka jurnal dengan kita sebutkan bahwa ini sudah pernah dipresentasikan pada kuliah tertentu, biasanya akan ada kesamaannya. Jadi intinya gini, saya menyarankan kalau ada artikel walaupun datanya sedikit berbeda, itu kita harus hati-hati, jangan nanti dianggap sebagai autoplagiat walaupun sendiri. Tapi itu dalam plagiat yang serendah-rendahnya adalah autoplagiat atau ada bagian sendiri. Malah kalau kita sudah biasa menulis itu biasanya karena pola kita setiap artikel hampir sama, kadang-kadang bagi tertentu pasti akan ada kesamaan, apalagi bidang-bidang kita yang kita publikasikan tidak beranjak dari hal-hal yang artinya tidak berbeda. Penelitian kita fokus. Jadi ada kemungkinan sedikit kesamaannya. Saran saya kalau ada poster tadi ya yang sama atau dengan data ya dengan tambahkan data nanti tapi ketika terdata di metadata ketika bikin salah kan. Bikin kan biasanya kalau itu akan ketemu merahnya di mana di halaman terakhir atau kita lihat similarity index-nya itu pasti akan ketemu di mana yang paling tinggi itu. Jadi kalau misalnya sudah sebaiknya kalau misalnya seperti itu yang di poster nggak usah saya tampilin aja, maksud Bapak seperti itu. Jadi kita pilih yang makalahnya saja ya Pak, yang di proceedingnya saja atau di jurnal. Karena nanti ketika poster ada ini dengan dekat-dekat itu kan akan ketemu nih kan dua-dua nanti sebenarnya harus dipuniti. Kalau poster lah besar bentuk besar. Jadi yang masalahnya ketika ke Jakarta scan dulu. Oh gitu. Oke, berarti sebaiknya saya pilih yang proceedingnya aja Pak ya. Pilihlah hukumnya paling tinggi. Oke, baik Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Zaitun. Masih ada waktu sekitar 8-10 menit lagi. Apakah masih ada pertanyaan sebelum kita closing? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan singkat. Sepertinya tidak ada. Alhamdulillah kalau memang tidak ada, maka sepertinya hari ini kita sudah menyelesaikan webinar atau video conference tentang sosialisasi panduan untuk kenaikan pangkat akademik bagi dosen. Ya, alhamdulillah webinar ini kita peruntukkan memang khususnya untuk dosen-dosen fakultas kedokteran, tetapi kita juga sangat terbuka dengan kehadiran dari dosen-dosen, Bapak Ibu dari fakultas-fakultas lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang paling penting adalah bisa mengakselerasi kita untuk mengurus kenaikan pangkat. Karena kalau hanya mengikuti webinar seperti ini tanpa ada tindak nyata ya kayaknya lucu sendiri ya. Termasuk kepada yang moderatornya juga gitu ya. Untuk itu, apakah masih ada? Sepertinya tidak ada lagi Pak Mudasir. Kita akhiri sampai di sini. Oke ya, terima kasih pada mudah-mudahan disampaikan tadi tidak maksimal ya apa yang saya tahu. Kalau ada yang mungkin kurang jelas kan kalau tanyakan ke saya bisa jawab karena saya adalah satu anggota tim BPAK di universitas.
mungkin kami bisa diskusikan juga di sana. Terima kasih Pak Dedi atas kesempatannya. Kembalikan ke Pak Dedi. Ya, makasih banyak Pak Mudasir. Kenapa kita pilih Pak Mudasir? Karena memang Pak Mudasir dari rekam jejaknya memang sudah sangat menguasai bidang ini, dan mudah-mudahan kita tercerahkan dengan informasi-informasi yang beliau sampaikan. Perlu kita sampaikan untuk peserta yang berasal dari dosen-dosen FK Unsiah, bahan akan kita kirim di grup staf FK Unsiah. Selain itu, webinar ini juga direkam dan hasil rekamannya itu akan kita upload di YouTube, channel YouTube FK Unsiah. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe YouTube FK Unsiah, segera kunjungi YouTube FK Unsiah dan bisa mendapatkan rekaman ini nantinya, gitu ya. Bagi yang berasal dari luar FK Unsiah, nanti bisa menghubungi kami. Itu nomor teleponnya sudah kita tampilkan di chat. Nanti akan kita kirim melalui WA. Sedapat mungkin kita kirim melalui WA Bapak dan Ibu yang berasal dari luar FK Unsiah. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan ini, maka kita tutup webinar hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi pencerahan bagi kita dan bisa menjadi starting point bagi kita dalam meningkatkan jabatan akademik kita. Karena jabatan akademik itu saat ini memang sangat berpengaruh untuk penghasilan kita yang dosen-dosen ini, dan selain itu ternyata jabatan akademik ini juga sangat berpengaruh terhadap fakultas kita, gitu ya. Bagaimana fakultas kita itu memiliki nilai yang lebih tinggi apabila staf-stafnya itu juga memiliki pangkat ataupun jabung yang lebih tinggi. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi terakhir, mohon diaktifkan kamera semua, kita akan foto bersama ya.